Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron valensi secara bersama-sama, atau boleh kita artikan sebagai join elektron. Jadi saling memberi, join elektron. Ikatan kovalen itu terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Apa itu unsur non-logam dengan ataupun unsur logam sudah dibahas di video yang sebelumnya, bisa kalian lihat. Nah, untuk mempermudah dalam belajar ikatan kovalen, maka saya sediakan tabel ini. Ini tabel yang berisi unsur-unsur non-logam yang sering dipakai atau yang sering muncul dalam soal-soal ikatan kovalen. Nah, dari beberapa unsur ini harus diperhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah senyawa dengan huruf depan unsur yang ada di tabel ini biasanya adalah ikatan kovalen. Maksudnya bagaimana? Contohnya ini CH4, depannya kan C ini di tabel ini ada, maka ikatan kovalen. PCl5, P ini di tabel ini juga ada, maka kovalen. CO2, C ini ada, maka kovalen. Sekarang kita bandingkan dengan yang lainnya, misalnya seperti yang ionik ya, NaCl itu kan ionik. Coba di sini, ada nggak yang depannya Na? Kan nggak ada. Atau misalnya lagi MgCl2, depannya adalah Mg. Di sini nggak ada Mg. Nah, berarti kalau unsur depannya itu selain yang di tabel ini, biasanya ionik. Sedangkan senyawa dengan unsur yang ada di tabel ini, unsur depannya itu biasanya kovalen. Kemudian berdasarkan elektron yang dijoinkan, ini ikatan kovalen bisa dibagi menjadi 4, yaitu kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Sedangkan berdasarkan sifat kepolaran, maka dibagi dua menjadi ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Kita masuk ke ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal terjadi karena kedua unsur yang berpasangan ini itu saling menyumbangkan satu elektronnya untuk berikatan. Contohnya ini, atom hidrogen yang berikatan sesama hidrogen. Hidrogen punya nomor atom 1, sehingga konfigurasinya 1. Untuk menjadi stabil harus mengikuti aturan duplet supaya 2. Nah, supaya 2 akan menangkap 1 lagi. Nah, karena di sini sama-sama H, berarti sama-sama membutuhkan 1, maka tentu di sini kita gambarkan Lewisnya ya. Ini 1, ini 1, kemudian dipakai bersama-sama. Sehingga H yang sebelah kiri sekarang menjadi 2. Mana anggotanya? Ini 1, 2. H yang sebelah kanan juga sudah punya 2 elektron valensi. Mana anggotanya? Ya ini 1, 2. Di 2 ini satu pasang ya, dipakai bersama-sama. Kemudian ikatannya digambarkan dengan satu garis. H dengan H satu garis. Namanya ikatan kovalen tunggal. Contoh yang kedua adalah ikatan antara atom H dengan atom Cl. H itu 1 nomor atomnya, konfigurasinya 1, maka akan menangkap 1 elektron lagi, sedangkan Cl17 287, supaya 8 akan menangkap 1 elektron lagi. Sama-sama membutuhkan 1, sehingga dia akan saling menyumbangkan 1. H itu punya 1, Cl punya 7, mohon maaf ini kurang ya, harusnya sama seperti ini, ada 7. Nah, yang H1 dipakai untuk berikatan, yang Cl juga 1 dipakai untuk berikatan. Ini kemudian dipakai bersama, sehingga garisnya 1 karena saling menyumbang 1, maka disebut dengan ikatan kovalen tunggal.
Yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2 atau disimbolkan dengan garis 2 seperti ini. Jadi terjadi karena dua unsur itu saling menyumbangkan dua elektronnya. Contohnya oksigen dengan oksigen. Oksigen ini nomor atomnya 8, berarti 2, 6. 6 supaya 8 akan menangkap 2 elektron lagi. Sehingga di sini yang dipakai untuk perikatan maka 2. Kita lihat gambar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian oksigen yang sebelah kanan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 2 dipakai bersama-sama sehingga ada 2 pasang. Karena ada 2 ikatan seperti ini, maka digambarkan dengan 2 garis. Ikatan kovalen rangkap 2. Berikutnya adalah ikatan kovalen rangkap 3. Di sini berarti dua unsur yang berikatan itu saling menyumbangkan 3 elektronnya. Contohnya adalah atom nitrogen yang berikatan sesama dengan nitrogen. Nitrogen nomor atomnya 7, berarti konfigurasinya 2, 5, maka di sini akan menangkap 3 elektron lagi supaya 5 ini menjadi 8. Nah, kita lihat di Lewisnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Butuh 3 lagi, maka dia akan berikatan 3. 1, 2, 3. Sehingga garisnya ada 3. Maka disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Berikutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Pada ikatan kovalen koordinasi ini, pasangan elektron yang dipakai bersama berasal hanya dari salah satu atom saja. Kalau yang tadi itu 2 orang, mereka saling menyumbang, kemudian dipakai untuk bersama. Nah, kalau di sini yang dipakai bersama itu berasal dari 1 orang saja. Gambarnya seperti ini nih. Di sini nggak punya apa-apa, di sini punya 2 gelas minuman yang mau diminum bersama-sama. Misalnya di sini ikatan yang terjadi pada reaksi NH3 plus H plus. Ini ion H plus. H itu kan nomor atomnya 1. Kalau H plus berarti dia sudah kehilangan 1. Berarti aliasnya H ini 0. Dia nggak punya elektron sama sekali. Sedangkan di sini N itu kan tadi nomor atomnya 7. Maka dia punya elektron valensi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 3 sudah dipakai untuk berikatan dengan H. Ini 1 berikatan dengan H, 1 berikatan dengan H. Ini 1 dipakai untuk berikatan dengan H. Berarti masih ada 2 elektron milik N yang masih kosong, nggak ada pasangannya atau belum disumbangkan ke siapapun. Sementara di sini H ini kosong. Padahal H itu kalau stabil harus punya 2 atau duplet. Maka yang 2 ini kemudian disumbangkan ke H untuk dipakai bersama, sehingga gambarnya seperti ini. Ini 2 ini ya milik N, 2 ini juga milik H, karena 2 ini berasal dari N tapi dipakai oleh dua-duanya, oleh N dan oleh H. Nah, karena di sini berasal dari salah satu atom saja pasangan elektron yang dipakai bersama, maka di sini kovalen koordinasi. Dan cara untuk menuliskan tanda ikatan koordinasinya itu dengan tanda panah seperti ini. Ini kalau ikatan tunggal biasa seperti ini ya. Tapi kalau koordinasi garis tapi ada panahnya, menunjukkan bahwa ini berasal dari N yang disumbangkan atau yang dipakai bersama-sama dengan itu kovalen koordinasi. Berikutnya kita bahas tentang ikatan kovalen menurut sifat kepolaran. Nah, di sini kita bedakan apa itu polar dan apa itu non polar. Ciri-cirinya adalah yang kovalen polar itu yang pertama ada elektron bebasnya. Kemudian ikatannya tidak sama kuat. Kemudian bentuknya asimetris atau tidak simetris. Sedangkan kovalen non polar di sini tidak ada elektron bebas, ikatannya sama kuat dan bentuknya simetris. Kita harus ingat terus tabel yang ini. Yang pertama contohnya adalah HCl. HCl ya H. Nah, ini valensinya 1. Nah, kita gambarkan 1.
Cl valensinya 7, kita gambarkan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ini dipakai untuk berikatan. Nah, sehingga H punya 2, 1, 2, dan Cl akan punya 8. 7 ketambahan 1 lagi menjadi 8. Sini kan masuk contoh ke polar. Kenapa kok polar? Karena kalau kita lihat ciri-cirinya asimetris. Asimetris itu, simetris itu kan kalau kita bagi 2 itu akan sama. Ibaratnya kayak cermin ya. Coba kalau kita tarik garis tengahnya. Nah, sini tarik garis tengah. Ibaratnya cerminnya ini. Kan beda. Di sini ada H, di sini ada Cl. Berarti kan nggak simetris. Tapi bentuknya asimetris. Kemudian digambarkan berarti seperti ini, karena ikatan tunggal maka gambarnya seperti HCl. Yang berikutnya contoh kovalen nonpolar adalah Cl2. Cl berikatan dengan Cl, sama-sama punya 7 valensi, kemudian berarti kurang 1 lagi untuk 8, maka dipakai untuk berikatan ini 1 sini ya. Nah, sehingga Cl yang sebelah kiri 7 ketambahan 1 lagi 8. Cl yang sebelah kanan 7 ketambahan 1 lagi jadi 8. Nah, sehingga di sini ada kita lihat bentuknya ya. Ini Cl 1 ikatan. Kemudian kalau kita lihat di sini berarti masuk ke contoh yang ini, simetris. Kenapa simetris? Kalau kita bagi 2 maka kanan kiri itu sama. Kan simetris. Nah, di sini kalau molekul diatomik itu molekul yang terdiri dari 2 atom yang sejenis, itu biasanya kovalen nonpolar. Misalnya ini Cl2, Cl dengan Cl, O2, O dengan O, H2, H dengan H, I2, I dengan I, Br2, Br dengan Br, F2 berarti F dengan F, N2 berarti N dengan N. Kalau ini namanya diatomik yang tidak sejenis karena H berikatan dengan Cl. Berarti kan 2 atom H dengan atom Cl, tapi beda jenis. Kalau ini Cl dengan Cl, berarti kan 2 atom yang sejenis. Contoh yang lain lagi misalnya adalah NH3. N ini valensinya 5, kita gambarkan 5. Kemudian H valensinya 1. Nah, maka di sini dipakai untuk berikatan. Ini 1 berikatan, di sini 1 berikatan, di sini 1 berikatan. Nah, di sini ada elektron bebas. Ini yang tidak dipakai untuk berikatan, namanya elektron bebas. Kemudian kalau kita tandai elektronnya, nah ini H, berarti sudah punya 2 sekarang. H sudah punya 2 sekarang, H sudah punya 2 sekarang. Maka H sudah stabil. N-nya bagaimana? N sudah punya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ketambahan 3 lagi dari H. Nah, sehingga N sekarang punya tadi 5, sekarang 6, 7, 8. Sehingga sudah stabil. Nah, kemudian digambarkan seperti ini gambarnya. Kalau kita tarik garis, apakah simetris atau asimetris? Misalnya kita tarik garis ini, garis lurus yang vertikal, maka sebelah kiri H, sebelah kanan H. Tapi kalau kita tarik garis yang horizontal, di bawah ada H, di atas tidak ada H, berarti kan tidak simetris, maka masuknya ke kovalen polar. Kemudian contoh yang lain dari kovalen nonpolar adalah CH4. C punya valensi 4, kita gambarkan 4 titik. H1 ada 4 H-nya, berarti ini rata ya, terbagi semua sisi. Kemudian ini berikatan, ini berikatan, ini berikatan, ini berikatan. Nah, sehingga H sekarang sudah stabil, punya 2, punya 2, punya 2, punya 2. C-nya bagaimana? C awalnya punya 4, kemudian sekarang sudah punya 8 karena ketambahan lagi 1, 2, 3, 4. C
semuanya sudah dipakai untuk berikatan, berarti tidak ada elektron bebas. Kemudian simetris bentuknya, kalau kita bagi vertikal seperti ini, sama di kiri H, di kanan H, berarti kan sama. Kita bagi horizontal seperti ini juga sama, di bawah H, di atas H, berarti namanya simetris. Kemudian contoh lagi CH3Cl. C valensinya 4, H valensinya 1, dan Cl valensinya 7. Dipakai untuk berikatan, dipakai berikatan, dipakai berikatan, dipakai berikatan. Kemudian H sudah stabil, punya 2, punya 2, punya 2, dan Cl sudah stabil karena 7 ketambahan 1 menjadi 8. Maka yang C-nya bagaimana? Nah, C-nya kan di sini punya 4 asalnya ya. Karena masing-masing berikatan dengan 3H dan 1 Cl, maka C juga sudah stabil karena 4 ini ketambahan 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini kalau misalnya lihat ciri-cirinya, kenapa kok masuknya ke kovalen polar? Padahal kalau dilihat dari ciri yang pertama ada elektron bebas. Nah, di sini kan tidak ada kan? Harusnya di sini ya tidak ada elektron bebas. C ini kan kepakai semua ini. 1, 2, 3, 4 dipakai semua untuk berikatan. Berarti kan dia tidak punya elektron bebas. Tapi kalau kita lihat di sifat yang lainnya, ikatannya tidak sama kuat. Nah, di sini kan C dengan H, C dengan H, C dengan H. Tentunya sama-sama kekuatannya. Sedangkan C dengan Cl, karena C ini berikatan dengan unsur yang lain selain H, berarti tentunya jenis ikatannya pun akan berbeda kekuatannya. Karena antara satu atom dengan atom yang lain, kalau berikatan, dia punya kekuatan masing-masing. Kemudian dilihat dari bentuknya ternyata asimetris. Kita lihat di sini ya. Kalau kita tarik garis horizontal, maka yang di bawah ada H, yang di atas ada C, jadi tidak simetris. Nah, kalau ada cermin, ini beda nih, nggak simetris. Maka masuknya ke kovalen polar. Nah, demikian pembahasan ikatan kovalen pada video kali ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian. Berikutnya kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Gambarkan struktur Lewisnya dari senyawa PCl3 dan CO2, dan tentukan juga apakah masuk ke dalam jenis kovalen polar atau non polar. Dari saya cukup sekian. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.